penelitian internasional yang berjudul Multifatorial in the Surveys of the Economic System, The Case of Anthropogenic Climate Change, yang mana dalam pembahasan penelitian kali ini mengambil tema atau latar belakang kasus mengenai tingkat kekhawatiran internasional mengenai perubahan iklim yang sangat bervariasi. Beberapa di antaranya yaitu seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Negara-negara emisi per kapita ini menunjukkan bahwa skeptisisme perubahan iklim mungkin terkait dengan praktik konsumsi ekonomi, yang mana ekonomi akan terancam jika individu tidak mungkin memprioritaskan tindakan pro lingkungan seperti pengurangan emisi. Mungkin karena mereka menganggap bahwa hal itu dapat membahayakan posisi ekonomi negara. Kemudian jurnal ini membahas 3 studi kasus yang mana pokok pembahasannya antara lain ketika orang dihadapkan dengan bukti ilmiah, maka mereka dapat memproses informasi ini dengan cara yang memfasilitasi skeptisisme. Memeriksa apakah kekhawatiran tentang stabilitas sistem ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana informasi lingkungan selanjutnya diingat. Menyelidiki apakah ekonomi yang kuat dan stabil dapat mengganggu proses mencapai tujuan serta mempertahankan ekonomi. Kemudian selanjutnya, identifikasi variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang mana pembahasan dari variabel bebas ini mengenai konteks ekonomi. Yang kedua, variabel terikat. Penggunaan variabel terikat dapat dilihat dari pembahasan mengenai anthropogenic system. Hipotesis penelitian dari review jurnal internasional adalah pembenaran sistem ekonomi mempengaruhi ingatan informasi ilmiah tentang perubahan iklim antropogenik, sehingga memfasilitasi skeptisisme tentang perubahan iklim yang sebagian merupakan hasil dari keinginan untuk menghindari informasi yang mengancam tentang sistem ekonomi tersebut. Di sini ada 3 metode yang digunakan dalam jurnal internasional. Metode yang pertama yaitu subjek penelitiannya partisipasi 57 mahasiswa dari Universitas New York. Desain penelitiannya desain one group. Pengukur eksperimennya adalah pengukur variabel dependen melakukan analisis tambahan di mana melakukan pembenaran sistem ekonomi sebagai variabel X dan konservatisme sebagai variabel M. Prosedur yang digunakan yaitu yang pertama, peserta secara acak ditugaskan untuk kondisi ketergantungan sistem yang tinggi atau rendah, di mana mereka membaca bagian yang menekankan sejauh mana sistem Amerika baik kuat atau lemah dalam menentukan hasil utama dalam kehidupan warga negara. Yang kedua yaitu membaca artikel sasaran. Peserta kemudian diminta untuk membaca artikel 2 halaman yang diadaptasi dari berita aktual Associated Press. Yang ketiga yaitu membaca artikel kedua untuk mengingat bukti ilmiah untuk perubahan iklim. Yang keempat, mereka ditanya seberapa besar mereka setuju atau tidak setuju dengan 2 item. Keputusan dan tindakan pemerintah federal mempengaruhi saya secara pribadi, dan keberhasilan individu Amerika tergantung pada keputusan pemerintah itu sendiri. Untuk metode yang kedua, subjek penelitiannya adalah 196 penduduk as direktur melalui Mechanical Turk Amazon. Desain penelitiannya adalah one group. Untuk pengukur variabel independennya di sini tidak dijelaskan. Prosedur eksperimennya yang pertama yaitu menonton video pergantian klip NASA. Yang kedua, mengingat bukti ilmiah untuk perubahan iklim. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, peserta ditanya. Contoh pertanyaannya seperti berikut ini.
Menurut klip video NASA, berapa derajat Fahrenheit peningkatan suhu rata-rata global bumi dalam dekade terakhir ini. Yang ketiga yaitu partisipan mengisi item yang disajikan secara acak yang menilai keyakinan mereka terhadap perubahan iklim. Contohnya item seperti apakah Anda percaya bahwa pemanasan global adalah antropogenik dalam kurung disebabkan oleh perilaku manusia. Yang keempat, peserta diminta untuk melaporkan sejauh mana video target telah mengubah keyakinan mereka sendiri tentang perubahan iklim tersebut. Dan yang terakhir adalah peserta menyelesaikan skala pembenaran sistem ekonomi. Metode yang ketiga, subjek penelitiannya adalah 224 mahasiswa dari Universitas New York. Desain penelitiannya adalah one group juga. Kemudian pengukur variabel independennya juga tidak dijelaskan. Sedangkan prosedur eksperimennya yang pertama adalah menonton video sama dengan studi yang kedua atau dengan metode yang kedua tadi. Terus yang kedua, peserta secara acak ditugaskan ke dalam satu dari 3 kondisi ekonomi: resesi ekonomi, pemulihan ekonomi, atau kontrol tanpa podcast. Peserta yang ditugaskan untuk kondisi non-kontrol mendengarkan salah satu dari 2 versi podcast yang ditulis dan direkam. Yang ketiga yaitu peserta diperlihatkan video berdurasi 6 menit dari NASA yang menyajikan bukti perubahan iklim antropogenik. Yang keempat, mengukur persepsi peserta tentang keadaan ekonomi. Di sini peserta diminta untuk menanggapi 3 item. Item pertama adalah seberapa kuat menurut Anda ekonomi saat ini. Item yang kedua, seberapa stabil menurut Anda ekonomi saat ini. Dan yang ketiga adalah negara bagian mana yang paling menggambarkan persepsi Anda tentang ekonomi Amerika saat ini. Dan yang kelima yaitu peserta ditanya 4 pertanyaan tambahan dari video NASA, seperti menurut video berapa mil persegi es laut musim panas Arktik menurun dalam dekade terakhir. Yang keenam yaitu peserta menjawab 3 item yang menilai sejauh mana mereka percaya video target telah mengubah keyakinan terkait iklim mereka. Contohnya seperti bagaimana video memengaruhi keyakinan Anda bahwa pemanasan global buatan manusia sedang terjadi. Kemudian dari itu peserta menyelesaikan skala justifikasi sistem ekonomi. Selanjutnya yaitu diskusi umum hasil eksperimen. Berdasarkan 3 penelitian, ditemukan bahwa tingkat motivasi untuk membenarkan sistem ekonomi secara konsisten mempengaruhi memori untuk bukti ilmiah tentang perubahan iklim. Hal tersebut dikaitkan dengan peningkatan skeptisisme perubahan iklim. Namun, ketika mereka dituntut untuk percaya bahwa ekonomi kuat dan stabil, pembenaran sistem tinggi dan tidak lagi berbeda dalam meningkatkan informasi tentang perubahan iklim. Kesimpulan, studi yang disajikan memberikan bukti bahwa motivasi pembenaran sistem ekonomi mempengaruhi proses informasian tentang perubahan iklim ontogenetik. Pertahanan sistem dapat diaktifkan sebelum informasi ilmiah tentang perubahan iklim bahkan dapat diproses. Akibatnya hanya memberikan bukti ilmiah kepada orang-orang yang tidak mungkin efektif untuk mengubah pikiran mereka. Namun, dimungkinkan untuk memutuskan hubungan psikologis antara inisiatif pro lingkungan dengan kekhawatiran tentang resiko ekonomi dengan menghubungkan informasi ilmiah dengan pernyataan tentang kekuatan dan stabilitas sistem ekonomi. Kelebihan dan kekurangan hasil review jurnal kami. Yang pertama, kelebihannya itu informasi yang disajikan sangat faktual, yang tersusun berdasarkan penelitian sebelumnya, yang kemudian dikemas menjadi sebuah penelitian baru yang lebih ringkas.
Selanjutnya yaitu berisi beberapa informasi faktual. Subjek mengetahui bahwa cerita tersebut dilaporkan melalui berbagai media. Memuat beberapa informasi yang mendukung dan menentang terjadinya perubahan iklim tersebut. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yang pertama yaitu berdasarkan keterangan mengenai metode dan responden tidak ditulis secara lengkap. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami sehingga membuat pembaca itu bingung.